pada modul ini merupakan alat-alat yang akan digunakan. Pertama, ini ada stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian ada gasket dan plat orifice yang akan kita gunakan untuk run. Kemudian ada ball filler untuk mengasap air pada saat kalibrasi fiskometer. Kemudian ada kunci iris dan kunci pas untuk memasang plat orifice. Kemudian ada pikrometer 25 menit untuk mengetahui densitas daya kondisi air tanah. Kemudian di sini ada skrup 4 skrup untuk memasang plat orifice dan gasket. Selanjutnya ada ring untuk membantu pemasangan plat orifice. Kemudian di sini kita ada pipet volume yang akan digunakan apabila raksa dalam manometer kita itu tidak sejajar. Sama halnya untuk pipet tetes. Kemudian selanjutnya ada fiskometer shot yang kita gunakan untuk mengetahui viscositas dari aquades dan air tanah. Kemudian terakhir ada gas kursi untuk kalibrasi side press. Untuk yang pertama itu dilakukan kalibrasi piknometer. Untuk kalibrasi piknometer itu yang pertama diperlukan piknometer kosong, lalu aquades, dan juga air tanah. Untuk piknometer kosongnya ditimbang terlebih dahulu. Sebelum ditimbang, neraca analitik harus dikalibrasi terlebih dahulu. Karena neraca analitik sudah terkalibrasi, maka piknometer kosong ditimbang. Penimbangan piknometer kosong dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan untuk menghitung aquades. Aquades dimasukkan ke dalam piknometer sampai tidak ada gelembung. Setelah diisi aquades, lap piknometer jangan sampai basah, kemudian dimasukkan kembali ke dalam neraca analitik untuk ditimbang. Kemudian piknometer kosong diisi dengan air tanah, kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan neraca analitik. Selanjutnya ada kalibrasi fiskometer scope. Pertama, kita isi aquades sampai setengah dari yang buletan ini. Nah, kira-kira segini. Dan teman-teman juga perlu lihat ada batas atas dan batas bawah. Jadi nanti teman-teman isap menggunakan ball filler sampai aquades di sini mencapai titik tanda batas atas. Kemudian teman-teman harus melepas ball filler tersebut dan mencatat waktu penurunan dari waktu turun dari aquades dari batas atas ke batas bawah ini. Bisa teman-teman lihat waktu yang ada di stopwatch yang akan teman-teman jadikan buat data. Percobaan ini harus teman-teman lakukan 3 kali. Nah, jadi setelah kalibrasi menggunakan aquades, nanti kita akan isi menggunakan air tanah. Nah, setelah teman-teman isi dengan air tanah, teman-teman lakuin hal yang sama buat prosedurnya. Selanjutnya, teman-teman bisa kalibrasi side glass. Pertama, teman-teman harus menghubungkan selang ke tangki. Dan untuk mengisi air dalam tangki itu, teman-teman dengan cara menghubungkan selang ini ke wastafel atau ke keran. Setelah sudah tersambung, kita juga perlu menyambungkan selang ke dalam tangki. Untuk melakukan kalibrasi side glass, yang pertama mengisi tangki hingga skalanya 80. Langkah awalnya untuk mengisi tangki, membuka keran terlebih dahulu, membuka keran untuk side glass. Dan jangan lupa buat keran yang ini kita nyalakan juga. Air sudah mendekati
skala 80, kemudian valve ditutup. Yang selanjutnya dilakukan kalibrasi side glass. Untuk kalibrasi side glass itu dilakukan selama penurunan 5 skala. Jadi setelah diukur penurunannya sebanyak 5 skala, kemudian volume yang terbuangnya dihitung dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian untuk melakukan kalibrasi orifice, tangki diisi kembali sampai skala 80. Jadi, ini merupakan skema yang akan digunakan untuk alat kalibrasi. Pertama, untuk pipa ini akan digunakan untuk kalibrasi orifice meter. Kemudian, untuk 4 pipa ini akan digunakan untuk keran percobaan, di mana untuk keran itu yang paling atas ini merupakan pipa 1/4 inch, 1 inch, 3/4 inch, dan yang terakhir adalah 1 inch. Kemudian di sini ada aliran buang yang akan dibuka dan digunakan pada saat kalibrasi orifice meter. Di sini merupakan aliran recycle, di mana air yang mengalir itu akan dikembalikan ke dalam tangki. Selanjutnya, ini adalah manometer pipa, di mana nantinya beda ketinggian dari raksa itu akan dihitung. Sama halnya untuk manometer orifice meter, di mana nantinya ini akan diukur untuk beda ketinggiannya. Kemudian untuk jenis-jenis valve dalam sistem aliran fluida ini, teman-teman bisa lihat itu sudah tercantum di bawah valve-valve-nya masing-masing seperti ini. Kemudian ini itu akan menjadi tempat di mana nantinya plat orifice meter itu akan disambungkan. Untuk pemasangan orifice, untuk kali ini kita gunakan plat orifice 1,3 cm. Itu pertama, untuk plat orifice ini harus diampit oleh 2 gasket seperti ini. Kemudian untuk pemasangannya itu yang sudah plat orifice yang sudah diampit oleh gasket ini akan kita masukkan ke dalam sela-sela pipa ini. Kemudian setelah itu akan dimasukkan 4 skrup di dalam buangan ini, kemudian yang dibantu oleh Setelah keempat skrup sudah dipasang, jangan lupa untuk dikencangkan menggunakan kunci Inggris dan kunci pas. Nah, setelah dikencangkan, kita perlu untuk membuka valve untuk yang menyambung ke manometer pipa, manometer orifice, di mana kita harus membuka itu secara bersamaan. Setelah manometer orifice meter dibuka oleh valve-nya, untuk kalibrasi manometer orifice meter ini, teman-teman harus melihat untuk raksa ini sejajar atau tidak. Nah, jadi untuk kalibrasi orifice meter, pertama teman-teman harus membuka valve yang ini itu sampai putaran maksimum. Setelah itu, nanti teman-teman juga perlu untuk membuka aliran noise ini. Nah, jadi nanti setelah teman-teman melihat ada perbedaan skala 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0, teman-teman harus menyalakan stopwatch, di mana setelah 15 detik teman-teman harus mematikan stopwatch dan menutup aliran recycle ini, aliran waste, dan membuka aliran recycle secara putaran maksimum. Untuk pembukaan aliran recycle dan waste ini perlu dilakukan secara bersamaan agar pompa tidak mengalami aktivasi. Nah, jadi sebelum menyalakan pompa, teman-teman harus membuka valve ini sedikit, kemudian baru menyalakan pompanya. Hal ini agar pompa tidak mengalami aktivasi. Kemudian dilihat untuk delta H manometer orifice-nya harus 0,5. Saat sudah 0,5, nyalakan stopwatch selama 15 detik.
atau 15 detik. Lakukan dan dibaca skala side glass-nya. Setelah perbedaan manometer orifice 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0 didapatkan, kemudian skala side glass-nya didapatkan, untuk masing-masing delta H-nya bisa dilanjutkan untuk prosedur run. Kemudian selanjutnya untuk dari run percobaan pertama, misalkan di sini kan kamera putaran itu ada dalam diameter pipa 1 inci dan bukaan valve 50%. Pertama, teman-teman harus juga memeriksa untuk valve yang lain apakah sudah tertutup dengan benar. Dan jangan lupa untuk aliran listrik ditutup dan untuk aliran recycle itu kita buka maksimum. Setelah itu perlu teman-teman masukkan untuk pipa yang menyambung ke selang yang menyambung ke manometer pipa itu harus dimasukkan ke valve. Untuk cara memasukkannya itu bisa tinggal dinaikkan, dimasukkan, kemudian tunggu sampai untuk bagian yang naik tadi turun. Nah, setelah selang yang menyambung ke manometer pipa dihubungkan, maka untuk valve-nya harus dibuka secara bersamaan. Untuk proseduran ini, teman-teman juga harus mengetahui untuk jumlah putaran maksimum dari tiap valve. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan ada pada diameter pipa 1 inci, maka untuk valve-nya itu akan melalui valve yang ini, kemudian akan untuk aliran air ke sini dan ke sini. Nah, untuk bukaannya dalam yang kita lakukan saat ini adalah 50%, di mana untuk masing-masing valve yang melewati aliran air tersebut memiliki putaran maksimum sebesar 5 putaran. Oleh karena itu akan kita buka sebesar 2,5%, 2,5 putaran. Untuk cara membuka valve ya, teman-teman bisa lihat, misalkan untuk valve ini memiliki putaran maksimum 5 putaran. Kita lihat untuk tanda hitam ini menandakan 1 putaran. Oleh karena itu, karena run yang kita gunakan 50%, maka akan dibuka sebesar 2,5 putaran. Putaran 1, putaran 2, nah, dan putaran 2,5. Jangan lupa untuk seluruh valve yang akan dialiri air tersebut perlu untuk dibuka sesuai dengan variasi putaran run teman-teman. Dalam hal ini 50%. Pertama, jangan lupa untuk valve ini itu dibuka sedikit agar pompa tidak mengalami kavitasi. Setelah itu, pompa bisa dinyalakan. Lalu kemudian dilihat pada orifice meternya sampai menunjukkan perbedaan 0,5 atau delta H orifice-nya menunjukkan 0,5. Delta H orifice meter ini diatur dari bukaan valve pada pompanya. Bisa dilihat untuk cara mengatur dari pompa ini bisa lewat melihat flow meter yang ada di sini, di mana akan terlihat untuk laju airnya itu dalam hal ini 8,9 liter. Saat ini sudah menunjukkan 0,5 cm, kemudian dilihat pada manometer pipa untuk delta H-nya. Setelah didapatkan untuk delta H manometer pipa, kemudian dilakukan untuk delta H manometer di perbedaan 1 cm, 1,5 cm, 2,0 cm, 2,5 cm, dan juga 3 cm. Begitu untuk percobaan runnya. Apabila teman-teman mendapatkan run yang berbeda untuk diameter pipa, tinggal bisa teman-teman pindahkan untuk selang manometer sesuai dengan diameter pipa yang dibutuhkan. Begitu juga dengan 4 orifice yang digunakan, maupun dengan dari bukaan valve yang teman-teman lakukan.
Demikian untuk percobaan run dengan fluida. Apabila misalkan teman-teman menggunakan untuk variasinya itu pipa 1/1/4, maka valve yang teman-teman harus buka itu pertama ada valve dari sini, kemudian mengalir ke sini, selanjutnya yang terakhir akan mengalir ke sini. Kemudian apabila teman-teman menggunakan variasi pipa 1 inci, itu maka valve yang digunakan adalah valve yang ini, kemudian akan mengalir ke sini, kemudian mengalir ke sini, dan terakhir akan mengalir ke sini. Selanjutnya untuk diameter pipa 3/4 inci, maka yang perlu dibuka adalah valve ini, kemudian akan mengalir ke sini, dan yang terakhir adalah ke sini. Kemudian untuk diameter pipa yang terakhir yaitu 1/2 inci, maka untuk valve ketiga ini itu perlu ditutup, kemudian air akan mengalir ke sini, ke valve sini, dan terakhir valve yang ini. Setelah percobaan untuk modul aliran fluida ini telah diselesaikan, teman-teman perlu mengeluarkan air yang ada dalam pertukaran. Pertama dengan cara membuka aliran waste dan menutup aliran. Setelah sudah tidak ada air dalam aliran waste, maka teman-teman bisa mematikan aliran waste ini dan membuang air yang dalam tangki seperti waktu aplikasi Cycles. Setelah selesai, jangan lupa untuk valve yang menyambung ke manometer orifice pipa maupun manometer orifice meter itu perlu ditutup secara bersamaan juga. Setelah itu, untuk selang yang menyambung ke manometer pipa itu bisa dicabut. Nah, jangan lupa untuk plat orifice meter ini perlu untuk dibuka kembali.